sampah. Siapa yang di setiap harinya tidak terkait dengan sampah? Setiap hari, setiap dari kita pasti membuang sampah. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, di setiap hari pasti membuang sampah. Indonesia di setiap tahunnya sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah. 60% dari 64 juta ton ini, sampah ini diangkut ditimbun ke TPA, tempat pembuangan akhir. 10%-nya sampah didaur ulang, sedangkan 30% lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Kita bisa lihat sampah yang menumpuk, bahkan menggunung di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat yang menurut kita sepi, menggenangi sungai, yang kemudian menyebabkan di setiap musim hujan kita mudah mengalami banjir. Lingkungan kita juga menjadi penuh dengan polusi sampah yang mengganggu pernapasan kita. Lalu kemudian kita juga menjumpai banyak lalat-lalat yang bertebangan yang bisa memicu terjadinya sakit penyakit seperti sakit perut, sakit diare, dan sebagainya. Apakah pengelolaan sampah ini menjadi tugas tanggung jawab bangsa dan negara, tugas tanggung jawab pemerintah? Tentu tidak semuanya. Kita pun juga mempunyai tugas tanggung jawab untuk mengelola sampah. Bagaimana kita mengelolanya? Saya pernah berjumpa dengan seorang teman yang saat ini dia mulai aktif untuk mengelola sampah. Dia mulai memilah-milahkan mana sampah yang organik dan mana sampah yang tidak organik. Sampah organik ini yang bisa dikelolanya kembali. Sampah non-organik yang tidak bisa dikelolanya, dia pun sikapi mana yang bisa dibakar dan mana yang tidak. Nah, hal yang menarik adalah dalam mengelola sampah organik, barang atau bahan yang digunakan ini justru malah berasal dari lalat-lalat yang sementara ini sering kita musuhi, sering kita sebut menjadi penyebab penyakit manusia. Ada banyak jenis lalat ternyata. Dan salah satu lalat yang menguntungkan bagi hidup manusia adalah lalat hitam atau BSF, Black Soldier Fly. Siklusnya demikian. Lalat hitam ini bertelur, lalu kemudian telurnya menetas dan diberi makan sampah organik yang kemudian menjadi larva atau Z atau yang disebut dengan maggot. Dan ternyata maggot ini mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai pakan alternatif bagi hewan piaraan seperti ayam, pembesaran ayam, atau juga untuk ayam petelur, untuk penggemukan, pembesaran ikan lele, atau juga untuk membantu agar ikan-ikan hias itu bisa tumbuh dengan baik, dan juga bisa untuk burung-burung ocehan. Dan menariknya lagi, sisa maggot atau yang disebut dengan kasgot, bekas maggot ini dapat digunakan untuk menjadi pupuk yang dipakai untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di rumah. Para ahli mengatakan maggot adalah energi yang terbarukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah
saatnya kini kita mau dan memulai menghidupi gaya hidup yang menghidupi lingkungan alam semesta. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Membaca ayat ini ada dua hal yang menjadi pesan penting di kehidupan kita. Yang pertama adalah pengertian dari manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dan yang kedua adalah pengertian dari kata berkuasa sebagai gambar Allah. Seperti ketika kita bercermin, ada kesamaan antara yang dicermin dan yang aslinya. Begitulah seharusnya kita adalah gambaran Allah. Dan kita tahu bahwa Allah menghendaki agar kita menghidupi alam, bukan merusak. Menguasai yang dikehendaki oleh Allah adalah bagaimana kita bisa menghidupi semua makhluk. Ayat ini sebenarnya mengajak kita untuk yang pertama, kita memiliki moralitas lingkungan. Ketika kita membuang sampah dengan sembarangan itu merasa nyaman, itu berarti kita sebenarnya tidak memiliki moralitas lingkungan. Tapi ketika kita merasa bersalah terhadap sampah yang kita buang, kita miliki moralitas lingkungan. Dan yang kedua adalah solidaritas kita terhadap alam. Jika alam ini rusak, kita akan menuai kerusakan ini. Seorang ahli berkata bahwa dunia ini bukan sedang menghadapi bencana masa depan, melainkan justru sedang berhadapan dengan bencana masa kini. Dunia sedang berhadapan dengan kepunahan akibat ketamakan manusia. Dan salah satunya adalah ketika kita abai terhadap lingkungan. Ketika kita masih terbiasa dengan gaya hidup membuang sampah yang sembarangan. Mari kita mulai saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Mampukan kami untuk memiliki moralitas lingkungan, di mana kami peka dan peduli terhadap lingkungan. Ketika kami buang sampah sembarangan, itu menandakan bahwa kami tidak bermoral. Kami ini adalah gambar Allah yang seharusnya kami menjadi cermin yang memperlihatkan cinta kasih Allah. Kiranya kami dimampukan memperlihatkan cinta kasih Allah kami melalui upaya-upaya kami dan salah satunya kesediaan kami dalam mengelola sampah. Mampukan kami juga untuk memiliki solidaritas terhadap alam semesta. Saat ini, pandemi ini juga mengingatkan kepada kami di mana kami kurang peduli terhadap alam semesta. Bahkan juga jika kami jujur mengakui sulitnya para petani untuk bisa menikmati hasil panen, yang seringkali malah gagal panen, itu juga disebabkan oleh gaya hidup kami yang tidak menghidupi lingkungan. Betul, kami jujur mengakui kami tidak sedang menghadapi keterancaman akan masa depan, tetapi kami juga sedang menghadapi keterancaman pada masa kini. Ketika terus-menerus kami membiarkan gaya hidup yang tidak bersahabat dengan lingkungan, ketika kami terus menghidupi gaya hidup yang tidak bersahabat, mampukan kami menghidupi gaya hidup yang menghidupi lingkungan. Berkati kami setiap gereja, berkati kami setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat menghidupi gaya hidup yang menghidupi lingkungan dan alam semesta. Tuhan memberkati.